Jika kamu dijatuhkan secara acak di suatu tempat di Mongolia, kamu bisa berjalan selama berhari-hari, bahkan mungkin berminggu-minggu, tanpa bertemu satupun manusia. Hal ini terjadi karena Mongolia memiliki kepadatan penduduk terendah di dunia. Luas wilayah Mongolia lebih dari 2 kali lipat Texas. Jika diposisikan di atas peta Amerika Serikat, wilayahnya akan membentang dari Philadelphia di bagian timur hingga Dallas di barat, mencakup hampir seluruh wilayah selatan bersejarah. Namun, jumlah penduduk di negara yang sangat luas ini hanya sekitar 3,5 juta jiwa. Angka tersebut bahkan tidak sampai setengah dari populasi kota New York, tetapi tersebar di wilayah yang lebih luas dari Alaska. Hal yang membuatnya semakin menakjubkan adalah ibu kotanya, Ulaanbaatar, dihuni oleh sekitar 1,7 juta orang. Ini berarti 48% penduduk negara ini tinggal hanya di 0,3% wilayah daratannya. Hampir setengah populasi terkonsentrasi di area yang kurang dari 1% wilayah. Sementara sisanya tersebar di 99,7% wilayah lainnya. Bahkan, manusia bukanlah spesies yang paling dominan di sini. Jumlah kuda sekitar 13 kali lebih banyak daripada manusia, dan jumlah domba sekitar 35 kali lipat. Sistem pos di Mongolia harus menggunakan lebih dari 1.400 pos perantara dan sekitar 50.000 ekor kuda hanya untuk mengantar surat. Karena satu petugas pos bisa menempuh perjalanan lebih dari 125 mil per hari melintasi padang rumput dan gurun. Kesunyian ini bukan sekadar angka statistik yang unik. Kondisi ini membentuk cara hidup masyarakat Mongolia. Mulai dari tradisi nomaden hingga tingkat kemandirian mereka yang luar biasa. Ketika tetangga terdekat bisa berjarak 50 mil, kamu harus mampu menyelesaikan masalah sendiri atau tidak akan bertahan hidup. Sekarang, mari kita bahas seperti apa rasanya tinggal di ibu kota terdingin di dunia. Namun sebelum itu, tulis komentar nomor 1 untuk memberitahu bahwa kamu masih bersama saya. Ulaanbaatar hanya bebas dari embun beku selama sekitar 3,5 bulan dalam setahun, yaitu antara pertengahan Mei hingga akhir Agustus. Suhu rata-rata tahunan kota ini hanya minus 2,9 derajat Celcius atau sekitar 27 derajat Fahrenheit. Namun itu hanyalah angka rata-rata. Pada musim dingin, suhu di kota ini sering turun hingga minus 40 derajat Celcius, yang juga sama dengan minus 40 Fahrenheit. Pada suhu seperti ini, logam terasa seperti membakar kulit saat disentuh. Napas tidak hanya terlihat seperti kabut, tetapi membeku menjadi kristal putih yang jatuh ke tanah. Mesin mobil harus dibiarkan menyala selama berjam-jam agar tidak benar-benar membeku. Anak-anak pergi ke sekolah dengan lapisan pakaian yang begitu banyak hingga hanya mata mereka yang terlihat. Dan pada hari terdingin, air liur pun bisa membeku sebelum menyentuh tanah. Hal yang benar sulit dipercaya adalah lebih dari 1 juta orang memilih untuk membangun hidup mereka di kota beku ini. Hampir setengah dari seluruh penduduk Mongolia tinggal di tempat di mana lupa memakai satu lapis pakaian saja bisa menjadi berbahaya hanya dalam hitungan menit setelah keluar rumah. Yang menarik adalah kemampuan manusia untuk beradaptasi. Meskipun dinginnya ekstrem, Ulaanbaatar memiliki lebih dari 300 bar dan klub malam. Di dalam ruangan hangat ini, kehidupan terasa hidup dan penuh warna. Walaupun kamu harus berpakaian seperti penjelajah kutub utara hanya untuk berbelanja, penduduk lokal tetap berkumpul dengan teman, minum teh panas, dan menikmati kehidupan malam. Bahkan ada ungkapan di kalangan orang Mongolia bahwa jika kamu bisa bertahan hidup melewati musim dingin di Ulaanbaatar, kamu bisa bertahan hidup di mana saja di bumi. Apakah kamu bisa tinggal di kota dengan suhu musim dingin minus 40 derajat? Tulis ya, jika kamu merasa bisa beradaptasi atau tidak. Jika dingin seperti itu akan membuatmu menyerah. Pada masa Mongolia abad pertengahan, di bawah kekuasaan Genghis Khan, tidak mandi bukanlah hal yang aneh, tetapi justru dianggap suci. Masyarakat Mongolia percaya bahwa mencuci tubuh dengan air akan mengganggu urat naga di bawah tanah dan membuat para dewa murka. Selama berbulan-bulan, bahkan terkadang bertahun-tahun, orang-orang hidup tanpa mandi sama sekali. Para prajurit mengenakan pakaian yang sama hingga benar-benar rusak. Hanya sesekali mengguncangnya agar kutu jatuh. Yang paling mengejutkan adalah semakin kuat bau tubuh seseorang,
Semakin besar dianggap sebagai tanda berkah dari para dewa. Jika Genghis Khan sendiri memberimu pakaian lamanya yang penuh keringat dan kutu, kamu akan memakainya sebagai simbol status tertinggi. Bau tersebut bukan hanya diterima, tetapi dipuja. Orang-orang berlomba-lomba mendapatkan pakaian yang menyimpan aroma paling kuat, karena diyakini membawa mereka lebih dekat dengan restu ilahi. Walaupun praktik ini sebagian besar telah ditinggalkan di Mongolia modern, beberapa komunitas terpencil masih mempertahankan variasi dari tradisi kuno ini, apa yang kini kita anggap sebagai kebersihan penting. Pada masa itu justru dipandang sebagai pencemaran spiritual. Menurutmu, berapa lama kamu bisa bertahan hidup di Mongolia abad pertengahan? Tulis komentar nomor 1 untuk kurang dari seminggu, 2 untuk 1 bulan, atau tidak sama sekali. Pola makan masyarakat nomaden Mongolia dibangun di atas produk susu, daging ternak, dan apapun yang bisa tumbuh di iklim yang keras. Di dalamnya terdapat hidangan dan minuman yang mungkin terdengar sangat asing bagi kebanyakan orang. Pertama adalah kisah asal-usul es krim Mongolia, yang terdengar seperti cerita dongeng, namun sebenarnya berawal dari kebutuhan militer. Konon, sekelompok prajurit Mongolia sedang kembali dari pertempuran yang sukses di gurun. Di tengah panas yang menyiksa, seorang prajurit memiliki ide cemerlang untuk mencampurkan salju segar dengan susu kuda betina agar pasukannya bisa mendingin. Campuran ini membeku menjadi makanan lezat, menciptakan es krim Mongolia dan menunjukkan bagaimana inovasi lahir dari kondisi bertahan hidup yang ekstrem. Namun ada juga minuman bernama jus mata domba, yang mungkin termasuk minuman paling tidak biasa di dunia. Minuman ini dibuat dari jus tomat, cuka, dan bahan utamanya adalah mata domba. Sebelum merasa jijik, perlu diketahui bahwa minuman ini dihargai karena dipercaya mampu menyembuhkan mabuk dan dianggap bagian penting dari budaya Mongolia, terutama saat festival dan perayaan tradisional. Tulis di komentar jika kamu penasaran ingin mencoba jus mata domba, dan jika ini pertama kalinya kita bertemu. Pastikan untuk berlangganan dan menyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Saat banyak negara menghadapi masalah renovasi rumah yang mahal dan hunian yang sudah usang, masyarakat Mongolia telah menyelesaikan persoalan perumahan lebih dari 1000 tahun lalu dengan salah satu solusi arsitektur paling cerdas yang pernah ada. Gere, yang dikenal secara internasional sebagai yurt, adalah karya teknik yang hampir tidak berubah selama lebih dari 10 abad. Dan ada alasan kuat di balik hal tersebut. Sejak awal, Ger dirancang selaras dengan lingkungan padang rumput yang keras. Bentuk kubahnya mampu menahan badai kuat yang dapat menghancurkan bangunan biasa. Sistem ventilasi alaminya mengatur suhu dengan sangat efisien. Tetap sejuk di musim panas dan hangat di musim dingin. Yang paling mengagumkan, seluruh bangunan ini dapat dibongkar, dimuat ke atas kuda, dipindahkan lebih dari 30 mil, dan dirakit kembali hanya dalam beberapa jam. Ketika dilengkapi dengan panel surya, lantai kayu keras, sistem pemanas, internet satelit, dan peralatan listrik, rumah bergerak ini bisa bernilai lebih dari $20.000. Bagi orang Mongolia yang kaya, memiliki beberapa ger untuk digunakan bergantian sesuai musim terasa, seperti memiliki beberapa rumah liburan. Beberapa ger modern bahkan dipasang di atas platform beroda besar dan ditarik oleh kuda, unta, atau lembu tanpa perlu dibongkar sama sekali. Ini berarti kamu benar-benar bisa memindahkan rumahmu ke lokasi baru, kapanpun menginginkan suasana yang berbeda. Inilah bentuk kebebasan dan mobilitas tertinggi yang hanya bisa dibayangkan oleh kebanyakan orang. Di Mongolia, semakin cantik dan berpendidikan tinggi seorang perempuan, semakin besar kemungkinan ia tetap melajang. Fenomena ini bukan berasal dari budaya kencan modern, melainkan dari tradisi yang telah berlangsung lama. Secara historis, pria Mongolia mencari istri yang mampu bertahan dalam kerasnya kehidupan nomaden. Kecantikan, yang sering dikaitkan dengan kelembutan, dianggap sebagai kelemahan di padang rumput yang tidak mengenal ampun. Jejak pola pikir ini masih terasa hingga kini. Banyak keluarga memilih berinvestasi pada pendidikan anak perempuan, sementara anak laki-laki tinggal untuk mengurus ternak. Hasilnya adalah generasi perempuan yang mandiri dan berprestasi. Ironisnya,
Kesuksesan mereka justru membuat sebagian pria merasa minder atau tidak percaya diri. Walaupun ada tekanan sosial bagi perempuan untuk menikah sebelum usia 29 tahun, ambisi dan kemandirian seringkali membuat mereka sulit dijangkau di kehidupan malam ulaan Batar. Bukan hal aneh melihat perempuan percaya diri dan sukses menari sendirian, sementara kelompok pria berdiri di sekitar dengan ragu untuk memulai percakapan. Situasi ini semakin rumit oleh ketidakseimbangan jumlah gender. Beberapa laporan menyebutkan bahwa satu pria Mongolia bisa diharapkan untuk mendukung beberapa perempuan. Sebagai respons terhadap kekhawatiran jumlah penduduk, pemerintah memperkenalkan insentif tidak biasa, termasuk penghargaan Order of Maternal Glory yang diberikan kepada ibu dengan 4 anak atau lebih, lengkap dengan medali dan hadiah finansial, guna mendorong angka kelahiran. Untuk benar-benar memahami ekstremnya kehidupan di Mongolia, kamu perlu mengenal suku Saatan, yang berada di batas paling jauh dari kemampuan manusia untuk bertahan hidup di salah satu lingkungan terkeras di dunia. Untuk menemui mereka, kamu harus melakukan perjalanan lebih dari 600 mil ke utara dari ibu kota Mongolia, melewati wilayah di mana jalan perlahan menghilang dan kendaraan berhenti di tepi hutan bersalju. Sisa perjalanan dilanjutkan dengan menunggang kuda, melintasi celah pegunungan putih dan jembatan kayu yang berderit di bawah pijakan kaki. Saat ini, hanya sekitar 200 orang Saatan yang tersisa, menjadikan mereka salah satu kelompok etnis terkecil di dunia. Mereka tidak tinggal di gerbundar khas padang rumput, melainkan di tempat tinggal kecil berbentuk runcing yang disebut ors dengan luas sekitar 100 kaki persegi. Di dalamnya, semua berpusat pada api di tengah ruangan, di mana asap, kehangatan, teko teh susu rusa, dan pakaian tebal yang digantung di dinding menciptakan pelindung hidup dari dingin yang kejam. Kehidupan di sini sangat sederhana dan menantang bagi kebanyakan manusia modern. Untuk mendapatkan air, mereka harus memecah es sungai atau mengumpulkan salju bersih, lalu melelehkannya di atas kompor untuk diminum dan memasak. Musim dingin terasa panjang, sunyi, dan sangat dingin. Namun masyarakatnya tetap hangat, optimis, dan ramah, menyambut tamu dengan senyum tulus yang terasa mustahil di tengah kondisi sekeras itu. Inti budaya Saatan terletak pada rusa kutub mereka yang berkeliaran bebas di sekitar perkemahan. Hewan ini digunakan untuk ditunggangi, membawa barang, dan menghasilkan susu. Namun jarang disembelih. Biasanya hanya 1 atau 2 ekor per tahun ketika sudah terlalu tua. Setahun sekali, tanduk rusa dipotong dengan hati-hati, dikeringkan, lalu dijual kepada pedagang sebagai hampir satu-satunya sumber penghasilan mereka di ekonomi modern. Banyak rusa diberi nama, dihias dengan pita warna-warni, dan bahkan diizinkan tidur di dalam tenda bersama manusia, menunjukkan hubungan antara manusia dan hewan yang jauh melampaui sekadar manfaat praktis. Tidak dapat disangkal bahwa orang Mongolia dikenal sangat ramah. Namun cara mereka menunjukkan keramahan melibatkan ritual yang begitu rumit dan syarat makna, hingga dapat memengaruhi status sosial dan nasib spiritual seseorang. Saat kamu memasuki sebuah ger, kamu hampir pasti akan langsung ditawari minuman. Biasanya berupa alkohol atau semangkuk susu. Namun di Mongolia, minum bukanlah tindakan sederhana. Ia adalah sebuah ritual, ujian sikap, dan sumpah tak terucap dalam satu kesatuan. Menolak minuman tidak hanya dianggap tidak sopan, tetapi bisa ditafsirkan sebagai penghinaan terhadap kehormatan seluruh keluarga tuan rumah beserta para leluhur mereka. Ketika kamu ditawari airak, yaitu susu kuda betina yang difermentasi dengan aroma kuat seperti kandang, ada ritual pembuka yang harus dilakukan terlebih dahulu. Seorang Mongolia akan mencelupkan jari manis ke dalam cawan, lalu memercikkan cairan sebanyak 3 kali. Percikan pertama diarahkan ke langit biru abadi sebagai penghormatan kepada alam semesta. Percikan kedua menuju tanah sebagai tanda hormat kepada bumi yang menopang kehidupan. Percikan ketiga dipersembahkan untuk para leluhur sebagai pengakuan atas mereka yang telah lebih dulu hidup. Setelah persiapan spiritual ini, barulah minuman tersebut benar-benar diberikan kepadamu. Cara menerima cawan sama pentingnya dengan meminumnya. Kamu harus menggunakan tangan kanan, seringkali sambil menopang siku dengan tangan kiri, lalu sedikit membungkuk sebagai tanda hormat. Cara berlutut pun berbeda, tergantung status. Pria diharapkan berlutut dengan kedua lutut,
perempuan yang sudah menikah dengan satu lutut, dan pengantin baru terkadang bahkan diminta menyanyikan lagu khusus sambil mengangkat cawan. Kamu harus meminum dengan ekspresi antusias dan penuh penghargaan. Minum tanpa semangat dipercaya dapat membawa nasib buruk bagi ternak keluarga tersebut, yang dalam budaya nomaden berarti ancaman bagi kelangsungan hidup mereka. Karena itu, cawanmu akan terus diisi ulang hingga kamu dianggap telah menunjukkan rasa hormat melalui seberapa banyak kamu minum. Dalam peta sumber daya global, Mongolia pada dasarnya adalah sebuah peti harta raksasa yang terletak tepat di permukaan bumi. Di bawah lapisan tanah tipis padang rumputnya tersimpan emas, tembaga, batu bara, dan mineral tanah jarang, dengan nilai yang diperkirakan mencapai triliunan dolar. Tambang seperti Oyu Tolgoi dan Tavan Tolgoi menghasilkan miliaran dolar setiap tahun dan menarik perhatian perusahaan tambang terbesar di dunia, serta investasi internasional. Namun di tengah kekayaan luar biasa ini, sekitar 36% penduduk Mongolia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar keuntungan dari operasi tambang berskala besar ini mengalir ke luar negeri atau terkonsentrasi di tangan segelintir elit di dalam negeri. Sementara itu, masyarakat yang tanah leluhurnya menyimpan kekayaan tersebut justru terusir. Banyak keluarga nomaden kehilangan padang penggembalaan tradisional akibat proyek pertambangan besar yang membentang bermil-mil di stepa. Terpaksa meninggalkan lahan yang telah digunakan keluarganya selama beberapa generasi. Mereka berpindah ke pinggiran ibu kota dan tinggal di permukiman sementara tanpa listrik, air bersih, atau pemanas yang memadai. Saat musim dingin datang dan suhu turun jauh di bawah nol, sebagian keluarga yang terusir ini membakar sampah untuk tetap hangat, yang lain berlindung di terowongan drainase atau tidur di bawah jembatan demi menghindari kematian akibat beku. Di kejauhan, tambang-tambang itu terus menyala sepanjang malam, dengan mesin raksasa yang bekerja tanpa henti, mengekstraksi kekayaan yang sebenarnya bisa mengubah kehidupan setiap warga Mongolia ketika kekayaan tidak dibagi secara adil. Bahkan harta terbesar pun dapat berubah menjadi kutukan. Bukan keajaiban. Di pegunungan Altai yang terpencil di Mongolia, sebuah tradisi luar biasa masih bertahan, yaitu kemitraan erat antara manusia dan salah satu predator paling menakutkan di alam, elang emas, dengan bentang sayap lebih dari 2 meter dan cakar yang cukup kuat untuk menghancurkan tulang. Burung ini menimbulkan rasa takut di alam liar, namun selama berabad-abad, para pemburu elang Mongolia telah mengubah kekuatan tersebut menjadi kerjasama. Elang diambil sejak masih kecil dan dilatih selama bertahun-tahun untuk berburu serigala dan rubah di stepa yang membeku. Pemburu dan burung membangun ikatan yang sangat kuat, berkomunikasi melalui gerakan halus dan panggilan khusus. Yang membuat tradisi ini semakin luar biasa adalah anak-anak berusia sekitar 13 tahun sudah mulai mempelajari keterampilan kuno ini. Membawa elang seberat sekitar 7 kg di lengan mereka, sambil menunggang kuda dengan kecepatan penuh di medan pegunungan yang berbahaya. Proses pelatihan menuntut kekuatan fisik dan kesabaran yang luar biasa. Para pemburu melatih daya tahan untuk menopang burung besar selama berjam-jam di atas kuda dan mengembangkan hubungan hampir naluriah. Mampu mengarahkan elang untuk menyerang mangsa tertentu dari jarak yang sangat jauh. Setelah bertahun-tahun berburu bersama, elang tersebut dilepaskan kembali ke alam liar untuk berkembang biak dan hidup bebas. Ini bukanlah bentuk eksploitasi, melainkan kemitraan sementara yang menguntungkan kedua belah pihak. Setiap bulan Oktober, Festival Elang Emas digelar untuk merayakan tradisi hidup ini. Ketika ratusan pemburu berkumpul untuk menunjukkan keahlian mereka dan kedalaman ikatan dengan burung-burung mereka. Di Mongolia, musik digunakan untuk tujuan yang sulit dibayangkan oleh banyak budaya lain, yaitu membujuk seekor induk agar menerima anaknya yang ditolak. Ketika seekor unta menolak anaknya, para nomaden tidak menggunakan paksaan. Sebaliknya, mereka mengandalkan ritual kuno yang berakar pada nyanyian. Seorang musisi memainkan morin hur, biola kepala kuda yang bernada sendu, sementara seorang perempuan bernyanyi lembut di samping unta tersebut, berbisik di telinganya dan mengelus lehernya dengan perlahan. Lagu-lagu ini berbicara tentang cinta, ketergantungan, dan ikatan antara ibu dan anak.
Apa yang terjadi kemudian seringkali sulit dijelaskan dengan logika. Setelah berjam-jam musik dan perhatian, induk unta sering mulai menangis. Dengan air mata mengalir dari matanya, ia kemudian berbalik ke arah anaknya, menjilatinya, dan membiarkannya menyusu. Upacara ini telah menyelamatkan tak terhitung banyaknya bayi unta, dan kini diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya Takbenda. Di Mongolia, musik bukan hanya untuk manusia, tetapi juga mampu menyentuh hati hewan. Ketika bulan Juli tiba, stepa Mongolia kembali hidup. Angin musim panas menjadi lebih lembut. Rumput berubah hijau terang. Dan orang-orang mulai berkumpul dari berbagai penjuru negeri dari tanggal 11 hingga 15 Juli. Festival Naadam berlangsung dengan penuh semangat dan kekuatan. Seperti denyut jantung kuno yang masih bergema di seluruh Mongolia, inti dari festival ini adalah 3 olahraga utama, yaitu gulat, pacuan kuda, dan panahan, yang masing-masing diakui oleh UNESCO karena nilai budayanya. Di Stadion Nasional Ulaan Batar, para pegulat memasuki arena dengan dada terbuka dan bahu lebar, bergerak dengan kekuatan yang terkontrol. Tidak ada kelas berat atau batas usia, hanya keterampilan, daya tahan, dan kehormatan. Di luar kota, para joki muda berlomba melintasi stepa terbuka sejauh puluhan mil tanpa pelana modern atau helm. Derap kuda menggema, debu beterbangan, dan sorak-sorai perlahan menghilang tertiup angin. Di tempat lain, para pemanah berdiri diam, menarik busur, lalu melepaskan anak panah yang meluncur rendah dan tepat, dipandu oleh teknik yang diwariskan turun-temurun. Di sela-sela perlombaan, udara dipenuhi aroma daging goreng, mangkuk airak dibagikan, dan musik mengiringi tarian melingkar yang tenang. Saat ini, Naadam tidak hanya merayakan kemerdekaan Mongolia, tetapi juga semangat abadi dari warisan nomaden mereka. Setiap musim dingin, ketika suhu turun hingga minus 40 derajat Celcius dan kebanyakan orang memilih berdiam di dalam rumah, orang Mongolia justru melakukan hal sebaliknya. Mereka berkumpul di danau dan sungai yang membeku untuk festival besar yang berlangsung selama beberapa hari. Bukan untuk merayakan keberanian tanpa alasan, tetapi ketahanan hidup. Ribuan orang bepergian ke wilayah utara, dekat perbatasan Rusia untuk merayakan keberhasilan melewati satu musim dingin yang kejam lagi. Pusat perayaan ini adalah Danau Hofsgol, yang membeku setebal beberapa meter dan berubah menjadi arena alam yang luas. Di atas esnya, orang Mongolia mengadakan lomba seluncur, tarik tambang di permukaan licin, kompetisi panahan di tengah angin tajam, bahkan berkuda melintasi air yang membeku. Yang paling mencolok adalah ritual api yang dilakukan langsung di atas es. Api unggun besar menyala selama berjam-jam meskipun suhu tetap mendekati minus 40 derajat Celcius, menciptakan pemandangan yang terasa seperti dunia lain. Menariknya, festival ini dimaksudkan untuk menyambut berakhirnya musim dingin dan datangnya musim semi. Meskipun di Mongolia musim semi masih tergolong sangat dingin bagi kebanyakan orang, bagi masyarakat setempat, suhu yang lebih hangat dari minus 30 derajat saja sudah terasa ringan. Pemandangan seluruh keluarga, dari kakek nenek hingga anak kecil, yang ikut serta dalam perayaan es ini menunjukkan betapa berbeda cara mereka memaknai dingin dibandingkan dengan dunia lainnya. Melanjutkan perjalanan kita di Mongolia, kita beralih ke lanskap yang membentuk identitas negeri nomaden yang luas ini. Stepa yang membentang luas dan menutupi sebagian besar wilayah negara menjadi rumah bagi keluarga nomaden dan kawanan kuda, yak, serta domba mereka. Padang rumput hijau tanpa batas ini menghadirkan gambaran budaya Mongolia yang autentik, sekaligus rasa tenang dan keterbukaan yang hanya bisa ditemukan di alam yang benar-benar liar. Di bagian selatan terdapat wilayah paling terkenal di Mongolia, yaitu Gurun Gobi. Salah satu gurun terbesar dan terkering di Asia ini ternyata jauh dari kata kosong. Di dalamnya tersembunyi oasis, ngarai dramatis, dan formasi batuan mencolok yang memecah kesan monoton pasir dan batu. Mongolia juga dikenal sebagai salah satu wilayah terkaya di dunia untuk penemuan fosil. Jutaan tahun lalu, daerah ini menjadi rumah bagi dinosaurus dan makhluk prasejarah lainnya.
dan iklimnya yang kering membantu menjaga sisa-sisa tersebut dalam kondisi sangat baik. Salah satu penemuan paling terkenal adalah dinosaurus theropoda yang berkerabat dengan Tyrannosaurus rex. Ditemukan di Gurun Gobi dan dianggap sebagai salah satu spesimen paling lengkap yang pernah ada. Penemuan penting lainnya termasuk tengkorak mamalia purba berusia 75 juta tahun yang ditemukan pada tahun 2018. Serta telur dinosaurus yang membuat Mongolia terkenal dan membantu ilmuwan memahami perkembangan serta reproduksi dinosaurus. Di Mongolia Utara, Danau Lakjalat menonjol sebagai salah satu danau terbesar dan terindah di negara ini, dengan air yang jernih dan tepian yang subur. Danau ini menjadi tempat perlindungan penting bagi burung-burung migran. Ciri alam lainnya adalah Sungai Kherlen, salah satu sungai terpanjang di Mongolia, yang berkelok melintasi stepa dan pegunungan serta menopang kehidupan komunitas lokal di sepanjang alirannya. Iklim ekstrem Mongolia merupakan bagian tak terpisahkan dari pengalaman ini. Suhu musim dingin di kota-kota seperti Ulaanbaatar bisa turun di bawah minus 30 derajat Celcius, sehingga pakaian hangat dan kewaspadaan menjadi hal mutlak. Namun bahkan dalam kondisi keras ini, landmark ikonik tetap berdiri, termasuk patung berkuda raksasa Genghis Khan di dekat ibu kota, dengan tinggi sekitar 40 meter. Monumen ini mendominasi lanskap sekitarnya dan menjadi pusat kompleks museum dan budaya. Meskipun kunjungan saat musim dingin sebaiknya dihindari karena cuaca yang ekstrem. Meski terkenal dengan dinginnya, Mongolia dijuluki negeri langit biru karena memiliki sekitar 260 hari cerah setiap tahun. Kehadiran sinar matahari yang konstan ini menjadi kontras terakhir yang tak terlupakan bagi negara yang didefinisikan oleh ekstrim, keindahan, dan ketangguhan. Untuk memahami bagaimana orang Mongolia benar-benar hidup, tidak ada tempat yang lebih tepat daripada Pasar Narantuul, yang dikenal secara lokal sebagai Zak, sebagai pasar terbuka terbesar di negara ini. Suasananya terasa kurang seperti pusat perbelanjaan dan lebih seperti pusat perlengkapan bertahan hidup. Narantuul membentang di area yang sangat luas, hampir menyerupai sebuah kota kecil. Di bawah langit Ulaanbaatar yang dingin dan berangin, deretan mantel kulit unta, barang dari bulu kuda, dan bulu rubah digantung di ruang terbuka. Sepatu, bot kulit besar yang cukup tebal untuk menahan suhu minus 40 derajat Celcius dipajang berdampingan dengan helm baja yang terinspirasi dari para prajurit era Genghis Khan. Pisau berburu, pelana buatan tangan, tali, hingga mesin jahit tua yang masih digunakan dalam kehidupan nomaden memenuhi kios-kios pasar. Keluarga-keluarga dari stepa yang jauh datang ke sini untuk menyiapkan kebutuhan sepanjang musim dingin. Membeli segala sesuatu mulai dari tenda ger dan barang kulit hingga makanan. Suku cadang kendaraan dan peralatan elektronik. Harga di sini mencerminkan kebutuhan sehari-hari, bukan permintaan wisatawan, dan jauh lebih murah dibandingkan pusat kota, terutama bagi mereka yang pandai menawar. Di antara kios-kios, gerobak makanan berhenti sejenak untuk menyajikan khusur panas dan teh susu asin, menghadirkan cita rasa stepa yang autentik di tengah kota, dengan ribuan pedagang yang berdempetan. Sangat mudah tersesat. Sehingga ada satu aturan sederhana yang selalu diingat, yaitu jangan pernah lupa letak pintu masuk utama. Ke-15 fakta ini menunjukkan betapa luar biasanya kehidupan di Mongolia. Dari negara paling sepi di bumi, tempat manusia kalah jumlah dibandingkan kuda dengan perbandingan 13:1, hingga ibu kota terdingin di dunia, di mana hampir setengah penduduknya memilih hidup dalam kondisi yang bahkan akan menantang penjelajah Arktik. Mongolia berjalan dengan aturan yang benar-benar berbeda dari tempat lain di planet ini. Fakta mana yang paling mengejutkan bagimu? Pernahkah kamu merasakan dingin ekstrem seperti yang dihadapi orang Mongolia setiap hari? Atau mengenal budaya lain dengan tradisi seunik yang telah kita bahas? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Kami selalu senang mendengar ceritamu. Jangan lupa berlangganan dan menyalakan notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Semoga kamu menikmatinya. Dukunganmu sangat berarti. Semoga harimu menyenangkan. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.